Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Pengarsa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga, wonten Gus Yahya, Gus Menteri dan Kyai sepuh, wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Penantang. Ki Malang ngoten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin takzim teng Mbah Mus, kula boten biasa pidato lami kados Kyai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kyai Bisri, murid saking Kyai Khalil Harun. Kyai Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Kyai sarang sawise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kyai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Zowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Simyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kyai Marzuki pun panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur alih kesamtong Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Kubro, wonten kitab Qalyudi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli. Ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahalli. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul tsani, kaul tsalits. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota. Al-jabhah wal ya'dain wal rukbatain wal qadamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayak tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Kyai Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Kyai Marzuki. Nek sampean kepengin dadi iki sing apian anut kula. Kula baleni nek kepengin mesti sah niku anut Kyai Marzuki. Nek aku dadi kiai apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi. Itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi dicarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kyai Mahfud Termas. Kyai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul Ana Said Abi Bakar Sato. Wau Kyai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kyai Hasyim. Terus Kyai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan niku napa?
halal. Padahal itu Rais Am kalian wakil satu. Ya akhirnya nggih lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kyai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kyai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus anut mazhabku. Setelah jagungan sama Kyai Dimyati, adiknya Kyai Mahfud, santri yang lugu itu matur, "Mbah, kentong beduk sudah disimpan, aman." Ternyata kok bodon-bodonan tok untuk menghormati napa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Pakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentong. Kyai Pakih itu mboten trima nak kentong itu disamakan dengan nakusun Nasara, kentongnya tiyang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal. Jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin di kasus Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoki lan salat dhaif piye mayit ning Surabaya salat dhaif wong Rembang. Akhirnya mulai ngepeh. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah akhirnya wong akeh. Wong akeh nggih diangkatan terus. Ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurilah. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kacaunya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya kata wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sagarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Ngono iku kecelok mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Enggak bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang juga-juga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat iku menencep, mohon niat iku menencep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salahnya. Jadi itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin nggih kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, kowe kudu khilaf mek Gus Julil, soalnya mantu-mantu saingan lah. Saingan rebut-rebut warisan nopo pokoknya saingan. Ya warisnya warisane kiai kan yo ilmu betul. Karena kalau enggak saingan itu terus napa gak mutu. Oh kan kalau matur Gus Julil, jenengan pun ngorek isi terus kali-kali ngorek fikih. Nek ngorek isi aku enak wayang bagi nak fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Lalu senangane maca fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Taala. Nek sampean maca tasawuf untuk fasilitas, dosa gede di sepuro. Kowe disam kaya apa delok raine Pak Marzuki sepuro, ora raine itu tasawuf. Fikih boten, fikih itu ekstrem. Dunia ora iso diwaris, dunia utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Taala. Wis pokoke ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober.
Benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana? Kok ora susah. Iku golek para pangeran, kok golek terapi. Karena kula niku suwering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Akhirnya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem lho kan dadi gampang kabeh. Nak fikih atus lapor rezeki mau takbir di audit. Oh, apa wis salah. Lah ta apa mboten guyu-guyu eling pangeran iso wali yo kan penak. Fikih niku seru repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula, iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksude ya Allah Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi niki tapi kena mesti kepengin sanut Pak Marzuki. Tapi wae nak kepengin dadi kiai ati anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani ra salah nggih. Ono tak golek-golekno. Golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud. Itu di antara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Thaharah. Di bab Al-Muzal wal Muzalbeh itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air nasis bena ijanatin biama wa bena irosil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar karena yo repot. Terus ampun matur yo. Terus kula niku alhamdulillah, kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh nggih mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samton, Gus Taqiyuddin bisa ngundang kula, nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas juga ampun kapundhut. Mbah Mus mboten wani kula. Kula niku sing mboten wani nolak niku Khori Mbah Hamid, mergi Mbah Hamid itu misalane Mbah kula. Mbah Mus. Sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira. Mboten krana napa-napa, kula niku nyen kiye tenan, maksudnya mulang ngaji terus mboten. Nak pamor sih berarti petarung ya. Petarung ya Ban. Wonten mawon korban ini wonten mawon sing mboten santen. Tapi itu saya lah, memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul di manzilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadis darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane ku delok wong wedok sing kata aurat lho, kok iso roh yo. Kula iki nggih suwae niki ngaji rilek mawon. Kula pancen kula niku bapak kula niku sesine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Maksudnya niku rai-rai bingung niku kan mun kathah. Dadi ngaji ku guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul, saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nakalnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampai lah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa, itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi
mengapresiasi nikah, bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana ini? Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti, si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon ben gak boleh ngaji mangan pun. Itu mungkin anu kesanten. Saulang lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khata' atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asharati masakinan seterusnya atau apa saja lah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah tadi udah sedikit. Saya dulu sering tuan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini. Merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Tidak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu. Kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin, kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Nah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak takamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis. Dibully kalau sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik, aku langsung maju. Kulo niku sering delok beliau, tapi penyen petarung niku. Angger fatwa niku ana korban. Ada petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazir itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama masih ingat debatnya Mbah Mun sama Mbah Jal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa ku apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Lah iya, makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam templek lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede, nek diundang iso boten kurang. Tapi teng kiai bisa kula sering niliki. Oh sektine kathah pangeran lah, nek kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya baru saja sektine pangeran. Kula sering niliki kiai bisa kula tiliki. Termasuk nyun sewu kadang kula bocani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko.
Muludan ning desa, kas musolae muk pira. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, iku ngentekno kotak yakin. Iku ra merakyat iki. Lah alasane tawadhu tiliki pas ora ono salam. Template. Ya tiliki diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan Gusti, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manajemen mboten teko. Tujuan kula ya kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kok mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu sempol mesti teng kula. Jambake untuk suwiran-suwiran iki. Maksudnya itu ijtihad. Jadi ijtihad itu mau ndak mau. Mane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae ini wajah Pak Marzuki. Dan kedah mikir. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang. Ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya enggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi duwe keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane. Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara pasos bisa nerangkan. Ada yang ditanya, sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang sholat sop awal terus wali. Yang guri ya wali ketika ditanya, kok sok-sokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus. Ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadzar ila wajhillahil ta'ala, melihat Allah taala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misri. Mripatku tau dangdut, mripatku tau gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Ya ono wali sing penting swarga gak penting pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misri. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang roh Tanfid Jawa Timur misalnya. Terus ditakoki pangeran. Kowe meripat yang sama, tahu bogo maksiat ta ora? Nate Gusti. Kok ngono aku? Repot. Jadi bener-bener iki cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin yo gelo maksudnya itu. Nggih, mungkin gitu. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Khulqum itu semangatnya itu Qat'u yang izhakur roh, apa Qat'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Sayyidina Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé jangan-angan itu nggih. Misalnya Jumatan gitu. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un sudah dikatakan kelompok. Mulane kula nate Jumatan teng pedalaman Purwodadi. Kula riyen sering ngebis ning Jogja lewat Pati Ngisul. Pas wae Jumatan niku tiange namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MJS Sarang. Ya bae ada kula mboten. Jenengan mboten ada juga. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku kaya wong ape kelahiran niku mboten bolak-balik. Wis patus perjuangan terus. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo maca Fatihah. Dinas perjuangan. Kaya wong ape kelahiran.
Aku nak PI agar Allahu arhamu minni. Umpama aku juriwe tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasile mboten apa? Sah. Mboten iki cerita apa mengke penantang pekenyan abadi ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi enggak apa-apa nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah salah tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dukat lagi nanti. Nah, debat malih ngarepe pangeran kadose menang kula karena kebetulan secara status niku wong sikit mai Quran, ahlul Quran, ahli wa khosatu. Kayaknya saya agak spesial lah memberi Quran. Terus ilmu itu harus tadi, saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat muk ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik pertanyaan. Enggak, ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi. Nah, karena saya ini wong legowo lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, enggak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Enggak ngefek. Pertanyaannya sudah balik. Dhisik ceritane Wali Songo iku salat, sementing salat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa salat sempurna, iku apike salat apa mboten? Salat. Sekarang dibalik Pak Marzuki. Orang yang baca Fatihah ndak bener, kita bisa mentakhrik cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid. Tapi kalau dianggap kalimat thayyibah, kan kalau orang nggak mau Fatihah kan penggantinya itu nggak niat mau Quran. Nggak niat mau Quran. Setuju nggih? Dihitung aurat mawon pengganti Fatihah sehingga tidak harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya kalau ini punya yapian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten itu, pun aku lalu wapian, pun apa ngoten itu wapian. Kulo niku sinau niku tenanan. Kulo nak sinau nganti nangis. Lha kulo niku nyon sewu niku mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kulo. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kulo niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim, salami templek diciumi tangan terus sampeyan nak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kulo niku gadah anak saking bapak. Bapak nanti dawuhi Pak Hamid Pasuruan. Kan Pak Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku saleh, nggo salehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk donya iku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika ibu wong dikekeken, ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang iku rada kacau, nak 1 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiang kathah wau cara bawar. Wong nyumbang yo rada sudan pek kiai kan niki 1 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik ya wau ngabsen rodo sing makmum wau cara beli. Jadi wong nyumbang yo alhamdulillah ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa. Pancen kan nganggo pondok. Lah nek simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya bener gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Mbak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idzan sarafa min sholati itu aqbala alaina biwajhi. Memang aqbala wajhi. Jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya seorang madhep wetan tapi madhep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur, itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walamnya di annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum, kiranya Nabi di sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa?
makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah mati ini. Nabi tentu khusyuk anteng. Terus Gus Samton datang, kiranya saya masih 100 makmum. Usolli apa makmuman. Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya, diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah, karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan satu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng. Bersalam astagfirullah. Karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear nih. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Kalau nak diundang tiang nak bener pernah sepuh, tak anggap haram tenan. Soalnya haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah. Kalau yang sing sinau tenanan itu sudah bisa dihitung dengan jari. Dengan termasuk pulau lah, benarnya sombong termasuk pulau. Nah, Gus Samtong rapi saya ingat betul pulau. Mau kita cocokkan pulau, murah apa Gus? Jawajir. Nak tengen pulau tak kayak kitab deh. Buat nanti kalau tanggal jadi mantune bambu semari dasi gede, pokoknya kalau takon ngaji. Kalau cucu-cucu bahasa misalnya ngaji sabun nanti kalau tangkleti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toreko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak soleh. Jadi enggak apa-apa sampai ndak akbal alir besi enggak apa-apa. Karena sudah kadung dipakai kubu sebelah ke situ. Biasanya orang kalau sudah dipakai, ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu tidak kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini enggak berani enggak kunut. Sudah dicoplok dari Tanzidiyah kalau saya. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalah-ngalahi wajib itu politik identitas. Berisiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja agak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala. Padahal ta'ala maknanya mau luhur. Mubalek berikutnya karena tidak, formasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok tidak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Jadi kalau nuruti kelompok itu, nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik, pun napa pembanding yang baik. Niki kula sudahi mungkin ambek badhe bantah monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso. Tak golek-golekno dalil. Wes tak nak ketemu Nabi itu tiyang sae. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.